A few moments later. Aku tinggal di tempat yang memiliki kebudayaan Dayak yang masih kental. Dan waktu aku umur 12 tahun, aku ikut papa ke kuburan buyut. Letaknya tuh di tengah hutan. Jadi kita mau bikin dan bersihin kuburannya. Aku main loncat-loncatan sama dua sepupu aku. Satu cowok dan satu cewek. Tiba-tiba aku dengar suara nenek-nenek membisikkan sesuatu ke telingaku. Nenek itu berkata, "Diam, duduk di sini, jangan terlalu berisik." Abis itu aku langsung diam. Dan aku cuekin sepupu aku. Mereka masih heboh dan main loncat-loncatan. Sepupu aku yang cewek berakhir meninggal dan sepupu aku yang cowok hidupnya sekarang gak karuan jadi berandal. Tapi aku masih baik-baik aja. Walaupun sekarang aku menjadi setengah indigo. Kadang aku bisa melihat atau mendengar sesuatu yang kasat mata. Kita sekeluarga awalnya gak tahu kalau rumah kita tuh angker. Sampai pada suatu saat kita tuh baru sadar kalau pada suatu hari, seorang gadis kecil masuk ke dalam restoran. Gadis itu bergumam, ramai banget ya. Lalu dia mengambaikan tangannya dan memanggil seorang pelayan. Pelayan perempuan itu datang dengan ramah dan menanyakan, "Kamu mau pesan apa?" Gadis kecil itu menunjuk sebuah es krim. Dia berkata, "Kalau ini berapa harganya?" Pelayan itu bilang, "Harganya 20.000. Lalu gadis kecil itu bergumam, "Kalau nggak pakai coklat tapi stroberi aja harganya berapa?" Dengan sedikit kesal, pelayan itu berkata, "Harganya 10.000. Lalu gadis kecil itu berkata lagi, "Kalau setengah aja berapa?" Lalu pelayan itu menjawab dengan sedikit kesal, 5.000. Lalu gadis kecil itu bilang, "Aku pesen yang ini aja deh." Setelah memakan es krim itu dengan lahap, pelayan itu memberikan nota untuk gadis kecil ini agar menyelesaikan pembayarannya. Gadis itu mengeluarkan 2.500 dan mengeluarkan uang 10.000. Dia berkata, "10.000 ini tips buat kamu. Apa moral dari cerita tersebut? Yang tahu komen ya. Oh iya, beli mainan pasirnya di sini." Pengalaman aku ketindihan dan dengar suara kuntilanak. Jadi pas dulu aku masih sekolah, aku sering banget ketindihan. Waktu dulu pas SMP aku masih tidur di kamar atas. Kalau sekarang aku udah pindah kamar. Sebelumnya kamar atas itu baru dibangun. Dan itu tuh bukan gudang. Sebelumnya itu tuh cuma atap yang nggak ada apa-apa. Jadi atap itu dirobohin buat bikin lantai baru. Dan rumah aku tuh udah lama banget, umurnya udah sekitar 50 tahunan. Jadi sebelumnya tuh bener-bener gelap banget dan nggak ada apa-apa dong. Aku tidur di kamar itu pas aku SMP. Atau kenapa aku sering banget ketindihan di kamar itu. Tiba-tiba aku mimpi kan. Aku lagi jalan-jalan di komplek perumahan aku. Terus kayak aku ngomong sama seseorang tanpa buka mulut. Jadi kayak dari pikiran aja. Dan tiba-tiba di situ aku nggak bisa gerak. Aku mau minta tolong tapi nggak keluar suara. Dan tiba-tiba aku disuruh ke suatu museum sama sekolahku untuk pelajaran sejarah. Kita dibagi menjadi kelompok. Tapi ternyata di kelompok itu gak ada teman dekatku sama sekali. Dan di kelompokku ini ada satu orang. Sebut aja namanya Maimunah. Maimunah ini agak kesulitan berbaur sama teman kelompok lainnya. Jadi di museum itu dia cuma menyendiri dan melamun. Setelah kunjungan ke museum, Maimunah absen selama seminggu gak datang ke sekolah. Guru BK bilang dia tuh sakit. Jadi kita bertiga inisiatif buat ngejenguk dia. Pas kita datang ke rumah dia, Maimunah tuh gak ada tanda-tanda sakit sama sekali. Dia bilang ada sesuatu yang membuat dia kaget di museum. Kita pingin dia masuk sekolah lagi. Jadi aku dan temanku bilang, kita semua di sekolah kangen banget sama dia. Dan kita berusaha nyemangatin Maimunah dengan setel musik di Reso. Kalian bisa denger lagu sambil lihat lirik aslinya loh. Yuk enjoy real time lirik di Reso. Maimunah mulai masuk sekolah lagi sampai kita Maimunah udah gak masuk sekolah 1 semester karena sakit. Hari demi hari berlalu, ibu Maimunah datang ke sekolah buat ngabarin kita kalau Maimunah tuh sebenarnya gak sakit. Ternyata tubuh Maimunah ini diambil alih oleh makhluk yang kita temuin pas kunjungan museum sekolah. Tubuhnya diambil alih oleh seorang nenek-nenek, dan nenek-nenek itu bisa tahu kalau kalian punya niat baik atau jahat ke Maimunah. Jadi ibu Maimunah minta kita untuk memperlakukan dia seperti biasa aja. Kejadian ini berlanjut sampai kita lulus SMA. Maimunah sifatnya jadi beda banget. Dia tuh dulu berkerudung, tapi sekarang dia udah lepas. Dulu tuh sifatnya pendiam banget, tapi sekarang tiba-tiba dia jadi gampang berbaur sama teman-teman lain. Pokoknya dia bukan Maimunah yang kita kenal lagi. Setelah lulus SMA, aku nggak tahu sekarang dia kayak gimana. Kita udah nggak bisa kontak dia lagi dan nggak ada sosial media dia yang bisa dihubungi. Aku menyesal nikah muda. Bagi kalian yang mikir nikah muda itu enak, mending kalian pikirin dulu 1000 kali. Panggil aja aku Jessica, umur aku sekarang 25 tahun, dan aku berasal dari kota Bandung. Nikah muda adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Pas SMA aku punya pacar, sebut saja namanya Eko. Dia 2 tahun lebih tua dari aku. Eko ini bener-bener pria idamanku banget. Secara fisik, dia itu mirip artis-artis Korea, dan kita udah pacaran cukup lama. Dia itu pria idamanku banget. Dia bener-bener bucin dan sayang banget sama aku. Dia juga suka anak kecil, jadi aku pikir dia bakal jadi ayah yang baik. Lanjut cerita, aku percaya banget sama Eko dan hubungan kita baik-baik aja sampai
Aku menikah di umur 19. Aku tidak punya uang yang banyak. Begitu pula dengan suamiku, Mas Eko. Tapi kita benar-benar saling mencintai, jadi kita memutuskan untuk menikah muda. Semuanya baik-baik aja sampai Mas Eko mendapat pekerjaan di tempat yang baru. Dia mulai bertingkah aneh, seperti ada bau parfum wanita di bajunya, dan bahkan kadang dia nggak pulang ke rumah. Tapi aku mencoba bertahan, karena aku malu. Aku sudah diperingati oleh teman-temanku dan orang tuaku, kalau nikah muda itu belum tentu bahagia. Tapi aku melawan mereka. Sampai suatu saat, Mas Eko terang-terangan ingin memiliki istri lagi. Di situ aku langsung meminta cerai. Aku benar-benar nyesel nikah muda. Untungnya aku bukan punya anak. Aku bercerai di umur 21 tahun. Dan jujur sekarang aku takut untuk menikah lagi. Aku menikah di umur 19. Aku tidak punya uang yang banyak. Begitu pula dengan suamiku, Mas Eko. Tapi kita benar-benar saling mencintai, jadi kita memutuskan untuk menikah muda. Semuanya baik-baik aja sampai Mas Eko mendapat pekerjaan di tempat yang baru. Dia mulai bertingkah aneh, seperti ada bau parfum wanita di bajunya, dan bahkan kadang dia nggak pulang ke rumah. Tapi aku mencoba bertahan, karena aku malu. Aku sudah diperingati oleh teman-temanku dan orang tuaku, kalau nikah muda itu belum tentu bahagia. Tapi aku melawan mereka. Sampai suatu saat, Mas Eko terang-terangan ingin memiliki istri lagi. Di situ aku langsung meminta cerai. Aku benar-benar nyesel nikah muda. Untungnya aku bukan punya anak. Aku bercerai di umur 21 tahun. Dan jujur sekarang aku takut untuk menikah lagi. Aku tinggal di tempat yang memiliki kebudayaan Dayak yang masih kental. Dan waktu aku umur 12 tahun, aku ikut papa ke kuburan buyut. Letaknya tuh di tengah hutan. Jadi kita mau bikin dan bersihin kuburannya. Aku main loncat-loncatan sama dua sepupu aku. Satu cowok dan satu cewek. Tiba-tiba aku dengar suara nenek-nenek membisikkan sesuatu ke telingaku. Nenek itu berkata, "Diam, duduk di sini, jangan terlalu berisik." Abis itu aku langsung diam. Dan aku cuekin sepupu aku. Mereka masih heboh dan main loncat-loncatan. Sepupu aku yang cewek berakhir meninggal dan sepupu aku yang cowok hidupnya sekarang gak karuan jadi berandal. Tapi aku masih baik-baik aja. Walaupun sekarang aku menjadi setengah indigo. Kadang aku bisa melihat atau mendengar sesuatu yang kasat mata. Kita sekeluarga awalnya gak tahu kalau rumah kita tuh angker. Sampai pada suatu saat kita tuh baru sadar kalau di rumah tuh ada kendi-kendi aneh. Kendinya coklat besar dan di dalamnya ada bekas. Tapi kita biarin aja soalnya gak ngeganggu. Tapi kadang tuh suka ada langkah kaki aneh dekat kendi. Aku punya kakek yang khusus ngurusin kendi itu. Sebelum kakek ini ngejagain kendi, ada satu orang yang kesurupan. Dan orang itu berkata supaya kakek ngejagain kendi. Walaupun nenek aku gak percaya, tapi kakek tetap ngelakuin hal itu. Dan ternyata emang benar, kendi itu ada arwahnya. Dan aku juga pernah melihat sosok arwah di sekolah. Selesai ngumpul pramuka, karena hujan kita jadi berteduh di kelas. Terus aku mengantarkan helm dan bilang, "Permisi." Dan tiba-tiba ada sosok pengawal gede yang jawab iya. Aku kaget banget dan aku tanya dong sama guru aku yang tinggal di belakang sekolah. Kata dia, "Masih untung kamu bisa lihat dan komunikasi. Nggak kayak alumni-alumni kamu yang kesurupan." Aku seorang janda, tapi kalian bisa sebut aku single parent. Aku punya seorang anak perempuan yang cantik, umurnya 5 tahun. Yap, aku punya anak itu tanpa nikah. Dan sekarang aku nggak tahu laki-laki itu di mana. Tapi aku malah berharap laki-laki itu serta keluarganya tidak muncul. Oh iya, sekarang aku lagi skripsi dan udah bab 5, yeay. Aku seorang mahasiswa. Semua kebutuhan aku dipenuhi oleh mama, papa, dan adik aku. Ya, aku juga gak kerja. Sejak laki itu pergi aku down banget. Tapi aku berusaha nunjukin itu. Aku download dating apps. Dan aku pikir kalau aku ketemu cowok, aku bakal jadian dan bahagia. Tapi ternyata nggak sama sekali. Karena aku tulis aku single mom di dating apps, mereka cuma mau satu hal dari aku. Sampai akhirnya aku ketemu cowok ini. Susah seneng aku jalanin bareng dia. Akhirnya dengan seizin orang tua aku tinggal sama dia. Awalnya aku happy-happy aja sampai suatu saat ada seorang pria yang sangat ingin sukses. Dia mendengar ada seorang laki-laki kaya-kaya. Pria ini ingin menjadikan orang itu mentornya. Lalu pria ini mendatangi sang mentor. Ia berkata, "Tolong ajarin aku biar aku bisa sukses. Aku benar-benar pengen kayak kamu." Lalu sang mentor menjawab, "Datang ke pantai jam 5 pagi." Pria itu bingung, aku kan mau belajar bisnis, kenapa aku harus ke pantai? Tapi ya udahlah, aku bakal ngikutin apa yang dia mau. Besok pagi pria itu datang ke pantai. Ia telah mengenakan jas yang rapi. Mentor itu berkata, "Kalau kamu mau sukses, kamu masuk ke dalam laut ya." Pria ini mikir nggak masuk akal tapi tetap dia lakuin. Sampai semakin dalam dan dalam, mentor berkata terus. Pria ini lama-lama gak bisa bernafas. Lalu mentor itu bilang, "Kalau kamu mau sukses, kamu harus benar-benar ingin sukses seperti kamu mau bernafas." Aku bukan orang yang punya rahasia, tapi untuk cerita kali ini aku malu banget untuk kasih taunya.
Tapi aku membuatkan tekad untuk cerita ini ke Kak Bella. Keluargaku itu dasarnya keluarga baik-baik dan ekonomi kita stabil banget. Tapi semua itu berubah 4 tahun yang lalu, yaitu ketika aku mulai masuk SMP. Bahkan aku gak bisa minta uang jajan ke papa dan mama, dan juga rumah lamaku dijual. Pas aku kelas 8, alhamdulillah, ada teman papa yang ngajakin papa kerja di Jakarta. Sejak saat itu gak ada yang nganterin aku ke sekolah. Soalnya sekolah aku itu beda arah banget sama kantor mama. Nah, aku punya tetangga. Om ini tuh baik banget. Dia punya anak yang bersekolah di sekolahku, jadi setiap pagi aku ikut om itu. Tetanggaku ini bener-bener baik banget, aku sampai bingung. Sampai suatu saat, aku punya tetangga baik banget, sampai aku tahu khasiat dia. Om ini bener-bener baik, dia suka kasih aku uang jajan, sampai ngambilin rapot aku di sekolah, karena mama aku kerja kantoran dan gak sempet untuk melakukan itu semua. Pada suatu saat aku butuh HP, jadi mama aku kasih HP lamanya. Emang semua data-datanya sudah dihapus, dan aku orangnya gak kepoan. Sampai aku minjemin HP ini ke temen aku. Terus temen aku nanya, "Lu telepon siapa nih, kok banyak banget?" Dan disitu barulah aku tahu. Dan ternyata mama aku dan om tetangga yang sangat baik itu, mereka berselingkuh. Nah, aku buka chat WA, ternyata disitu masih ada chat mereka yang aneh. Mereka menyebut diri mereka suami istri. Disitu aku baru sadar kenapa om ini baik banget sama aku. Sebenarnya aku lumayan sedih, tapi aku lebih kasihan sama adik-adik aku. Dan sampai detik ini, gak ada yang tahu rahasia aku kecuali Kak Bella. Inilah ceritaku.